Wung liwung sedulur suwung. Waduh, gayanya udah sangar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agung. Waalaikumsalam, Waduh, ini Mas. kayaknya ada pembahasan tema yang wow nih kayaknya nih. Wow pisan, soalnya saya nemuin konten yang menggelitik saya di medsos. Iya, gimana? Di mana tuh? Kebenaran kan saya pengguna baru di TikTok ya, saya Iya. TikTokers lah gitu. Nah, Joget-joget dong. enggak main joget-joget, dikit-dikit gitu. Jadi di akun TikTok itu kan di beranda kita kan random ya, nggak semua kita kenal gitu kan. Bahkan semuanya nggak kita kenal. Nah, salah satu akun menampilkan di situ judulnya dia menjadi benda. Nah, saya lihat-lihat videonya penasaran, ternyata dia bisa menggerakkan benda, Mas Soy. Saya cek komentarnya dan banyak yang berkomentar bahwa itu adalah sebuah kalau di istilahnya itu telekinesis katanya. Nah, ada yang percaya, ada juga yang enggak gitu, Mas. Ya manusiawi lah kalau Manusiawi. kalau menganggap percaya dan tidak Ya, gitu. benar. Telekinesis itu memang ada. Telekinesis ada. Ada. Telekinesis itu adalah memindahkan tempat, memindahkan barang dari tempat A ke tempat B. Oke. Entah itu secara terlihat atau tidak secara terlihat. Misalnya secara terlihat tuh begini. Misalkan benda tertutup, ya kan? Iya. Dalam celengan lah. Iya. Duit dalam celengan yang jumlahnya sekian, Hmm. ya kan? Tiba-tiba dengan kekuatan telekinesis benda itu bisa berpindah. Berpindah keluar dari celengan maksudnya. Keluar dari celengan tapi oke. tidak goib, Mas Agung. Bukan berarti ketika berpindah itu tidak kelihatan, bukan. Wujudnya masih real, kelihatan berpindahnya. Itu telekinesis. Contoh misalkan, ini handphone ada di sini. Iya. Dengan kekuatan telekinesis bisa bergeser ke sini. Iya. Ada bahkan sampai sekarang pun masih ada yang memang memiliki keilmuan tersebut, tapi tidak semua orang, Mas Agung. Nah, itu keilmuan itu maksudnya apakah memang murni sebuah anugerah untuk orang-orang tertentu, atau maksudnya memang sebuah teknik untuk, maksudnya semua orang tuh pasti bisa itu gitu. Sebenarnya ketika ada manusia lain yang mampu melakukan itu, berarti manusia lain pun bisa melakukan itu dengan catatan belajar sampai benar-benar menguasain, kan begitu. Tapi ada juga yang memang ini adalah kemampuan yang anugerah langsung dari Tuhan, Oke. anugerah langsung dari Gusti Allah, gitu kan. Tanpa belajar ya. Tanpa belajar, dia pun tidak menyadari kenapa dia bisa melakukan itu, gitu. Ada, tapi tidak menutup kemungkinan karena kita ini kan manusia berakal. Mas Agung, kita kan manusia berakal. Maka untuk menciptakan efek-efek ajaib seperti itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kita pun bisa melakukan itu, iya kan? Iya. Dengan akalnya kita, gitu kan. Contoh, Mas Agung, mungkin gak nih sih handphone ini bisa berpindah ke sini tanpa saya sentuh? Kalau berdasarkan akal saya nggak mungkin lah. Nggak mungkin Harus kan? dibantu gitu. Ini buat teman-teman, ini sebenarnya permainan waktu kecil, ya kan? Saya akan memindahkan handphone ini tanpa saya sentuh. Mungkin nggak, Mas Agung? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kalau nggak disentuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Perhatikan kalimatnya. Handphone ini akan saya pindahkan tanpa saya sentuh. Perhatikan kalimatnya. Berarti benda ini, handphone ini akan pindah tanpa saya sentuh, Mas Agung. Iya. Deal ya? Oke. Deal. Oke. Mas Agung, ini handphone warnanya apa? Warna hitam. Warna hitam. Coba pegang handphonenya, Mas Agung. Oke. Pindahin ke sana, Mas Agung. Yap. Pindah nggak? Iya. Kan tanpa saya sentuh, kan begitu. Oke. Ini kan ya ini berpindah, Mas Soy. Berpindah. Tapi kan ada, maksudnya gini, ada komunikasi perintah terhadap orang lain gitu. Nah, sedangkan yang terjadi itu adalah telekinesis itu dia sama sekali tanpa objek lain, tanpa orang lain gitu loh maksudnya, Mas Soy. Nah, itu bagaimana gitu? Sebenarnya sih saya mau ngomong itu benar atau itu tidak, yang jelas hanya yang melakukannya dan Gusti Allah yang tahu, kan gitu, Mas Agung.
Berarti terlalu sombong ketika saya bilang, wah itu palsu, ya kan? Terlalu sombong juga ketika saya kecil begitu, tapi ternyata saya tidak bisa membuktikannya. Yang dilemanya kita menjadi orang yang hanya sebatas melihat sesuatu yang padahal kebenarannya kita nggak tahu sebenarnya apa, kita kan ini sangat berbahaya, Mas Agung. Yeah. Kita sudah coba menganalisa itu, tapi kita tidak tahu kebenarannya. Ini kan sesuatu yang repot gitu. Kita cuma bisa lihat di video. Ya, di video. Ya kan? Kita cuma bisa lihat di video, bahwa apalagi sifatnya video ya, buat sedulur suwung itu semuanya bisa dilakukan, bisa diedit, bisa diapalah bla bla. Melalui rekayasa semuanya bisa, dan itu sah-sah saja. Hanya sebatas hiburan. Kalau ngomongin sebatas hiburan, banyak sedulur suwung juga yang udah tahu saya untuk mainan-mainan begitu sih sesuatu yang biasa kan begitu. Intinya begini Mas Agung, dan juga buat sedulur suwung, saya selalu bilang bahwa ketika kita melihat sebuah keajaiban itu, jangan pernah kita kagum, namun gunakan akal dan pikiran kita untuk menganalisa kenapa itu bisa terjadi. Di video itu Mas Agung lihat apa? Keajaiban apa yang dilihat? Pertama kan dia karena kebetulan figurnya adalah seorang wanita, Mas Soy. Iya. Pertama itu dia menggerakkan benda, kemudian akhirnya kan muncul benda-benda kayak lipstick, kayak kosmetiknya dia, terus boneka, bahkan pintu. Ada juga yang dia menerima tantangan dari komentar yang masuk, kayak misalnya coba dong dimasukkan ke toples katanya, jangan-jangan nanti ada apanya, ada mungkin dibantu sama angin atau ditarik tali sama temennya gitu lah. Tapi dia membuktikan, bahkan dia itu mencoba untuk membuat satu akun YouTube dan nanti dia akan membuka tutorialnya di situ. Seperti itu sampai emang telekinesis bisa dibikin tutorial semua, jadi semua orang bisa telekinesis ya. Nah berarti kan di sini dia udah ada target. Kalau di TikTok dia nggak bisa dapat duit, dia nyari viewer dulu di TikTok, ya kan, dia nyari viewer dulu di TikTok, lalu dia berani menjanjikan bahwa dia akan memberikan tutorialnya dan mereka bisa. Ya kan? Ya. Tapi ini diciptakan dulu kondisi viewernya benar-benar sampai dia banyak, sampai benar-benar banyak viewernya, dan sah kan buat netizen, sah banget buat netizen yang komentar, yang setuju bahwa itu adalah sebuah keilmuan telekinesis, ya kan? Ataukah itu sebuah apa tadi yang ada ditarik benangnya, ada mungkin trik lah kalau ya itu. Trik magnet apa semuanya itu kan sah-sah saja, nggak apa-apa kan begitu. Betul. Tapi yang harus kita ketahui adalah di sini dia ada satu celah, memberikan ruang kepada kita untuk berpikir cerdas gitu kan, berpikir jauh lebih logik. Kenapa dia menjanjikan bahwa dia akan membuat channel YouTube dan dia akan memberikan tutorial kenapa itu bisa terjadi? Iya, dia mau ngasih tutorialnya itu maksudnya. Kan gila Mas. Ya itu tadi. Apakah dia nanti mau menciptakan semua orang bisa jadi telekinesis kan? Kalau misal pun iya, itu kan bahaya banget. Ya kan kalau hanya sebatas tutorial kan semuanya tergantung kitanya. Betul. Kita sama dalam satu sekolahan Mas Agung. Kita bayangin aja kita lagi di kelas 6 SD nih. Iya kan? Muridnya ada berapa Mas Agung? Ada sekitar 30-an. Ada 30. Semuanya ranking 1 enggak Mas Agung? Enggak lah. Enggak. Cuma saya doang ranking 1 Mas. Nah, itu kan beda kan? Nah, ini memang paling cerdas. Kan begitu. Jadi ketika dia memberikan sebuah tutorial atau mengajarkan kenapa itu bisa terjadi, tidak semua viewernya akan bisa melakukannya, mungkin 1-2. Nanti akan tetap juga yang terjadi komentar-komentaran netizen, wah lu ngajarinnya palsu. Enggak, gua berhasil. Buat yang berhasil dia akan kagum, buat yang tidak berhasil akan menganggap bahwa dia palsu. Resikonya begitu di Indonesia. Iya, dan dia juga sebenarnya sah-sah aja kan melakukan tutorial. Sah-sah aja. Nah, Mas Agung, apakah
beranggapan bahwa itu sebuah kesaktian atau sebuah trik? Kalau dilihat ini secara awam ya, kalau dilihat dari beberapa pembuktiannya dia sampai akhirnya video terakhir itu dia melakukannya, benda itu ditutup dengan toples gitu kan, terus tetap bisa menggerakkan. Ya mungkin itu adalah anugerah dia, cuma maksudnya pertanyaan besarnya kenapa? Ketika ditutupin toples geraknya sempurna nggak? Saya nggak sampai detail itu sih. Sampai itu, tuh paling cuma begitu, Mas Agung. Iya. Namanya juga di dalam keadaan tertutup, terkecuali ketika ditutup toplesnya, benda itu bergerak dan toplesnya bisa geser, itu kita bisa berpikir ulang, ya kan? Atau ketika itu ditutup, tiba-tiba toplesnya bisa floating, itunya nyerudul keluar, itu pun kita perlu berpikir. Kenapa itu bisa terjadi, bisa itu terjadi. Nah sekarang gini Mas Agung, saya mau sedikit ngasih tahu sama Mas Agung dan juga sama sedulur suwung, gunakan akal kita ketika kita melihat keajaiban, karena ketika analisa kita nyampe maka itu adalah sesuatu yang biasa, dan ketika analisa kita tidak nyampe maka itu akan dianggap luar biasa atau itu yang dianggap keajaiban. Nah boleh ada uang kertas nggak Mas Agung? Nah ini menarik ya, Bang. Oh ada Mas. Oke. Ini buat sedulur suwung, ini uang kertas asli Mas Agung ya, bukan uang kertas yang dapat bikin. Bukan lah. Bukan, asli asli bikin. ya. Oke, gini. Jadi buat sedulur suwung, kalian bisa juga melakukannya. Kalian juga bisa melakukannya dimanapun berada. Telekinesis. Iya, bukan telekinesis Mas. Oh, Agung. yang ini. Ini nih, ya terserah lah kalau mau telekinesis atau apa begini Mas Agung. Oke. Ya, ini saya taruh di sini, iya kan? Saya taruh di situ. Kira-kira buat sedulur suwung, kita tangannya semua di atas Mas Agung. Oke. Iya, tangannya kita semua di atas. Santai aja Mas Agung, iya kan? Kita tangannya semua di atas, biar sedulur suwung tahu bahwa kenapa ini bisa terjadi. Iya kan? Coba kira-kira kalau ditiup bergerak nggak Mas Agung? Bergerak dong Mas Agung. Kalau ditiup ya kan, kalau ditiup bergerak. Nah, ini yang disebutnya telekinesis, ini bagaimana caranya agar bisa berpindah kan? Iya, memindahkan benda. Buat sedulur suwung boleh perhatikan. Nggak apa-apa, santai aja Mas Agung. Enggak, tegang sama ini antara apakah ini pembuktian atau gimana maksudnya? Perhatiin. Saya cukup dengan telunjuk saya Mas Agung. Oke. Sedulur suwung, kalau saya cuma lihat via video, sekarang saya lihat langsung. Telekinesis, Mas? Ya, itu terserah mau nilainya apa kan gitu. Terserah mau nilainya apa gitu kan. Sekarang misalkan Mas Agung mau cek uangnya. Boleh. Mastiin ya, saya mewakili penonton suwung nih. Tinggal mainkan saja. Mas Agung kira-kira bisa nggak? Nggak tahu juga sih. Nggak tahu caranya soalnya Mas. Sebenarnya gampang teman-teman. Iya kan? Kalian cukup mainkan pikirannya. Kalau tadi itu kan dalam keadaan sadar. Sadar ya? Iya. Sadar ya? Nyata ya? Nyata. Real ya? Oke, sekarang begini. Dulur suwung, ini uang ini kita buat bola atau mau tetap lurus? Ya lurus boleh. Kira-kira pakai penghalang apa? Kira-kira pakai penghalang apa? Yang kira-kira buat tutup atau buat apa gitu? Boleh. Gelas mungkin maksudnya. Boleh, silakan. Ambil. Saya ambil gelas yang agak besaran ya mungkin ya. Atau apa? Itu di dalam toplesnya dalam toples tertutup apa dia terbuka? Ya terbuka juga nggak apa-apa sih. Maksudnya
yang terbukanya di atas gitu, tapi dimasukin. Oh, ada toples itu. Ada ya toples ya? Ada toples. Oke. Saya coba gini. Gede banget toplesnya, Mas. Gedean tuh. Coba dibuka toplesnya. Oke. Ya kan? Nah, sekarang Mas Agung bagaimana caranya pikirkan uang ini, Mas Agung coba masukin, Mas. Pelan-pelan aja, Mas. Masukin aja. Masuk. Sambil mikir. Iya, masuk ya. Nah, itu mungkin gak sih, Mas? Kira-kira bisa bergerak? Nggak mungkin lah. Hah? Nggak mungkin. Kalau tadi kan tanpa penghalang ya, kita Iya. coba ini dengan dimensi penghalang lain nih. Mm-mm. Oke, sekarang Mas Agung boleh tangannya ke atas toples. 1, 2. Ya bebas. Oke. Enggak, nempel aja, enggak apa-apa. Oh, nempel aja. Nempel aja gitu. Oke. Mas Agung bisa perhatiin pelan-pelan, fokus Mas Agung coba pikirkan, Mas Agung yang kendalikan uang itu, bukan saya yang mengendalikannya. Oke. Ada sensasi? Belum. Ada sensasi? Ada masalah. Ada sensasi enggak? Ada. Sayang nggak ada kameramen ya. Nggak ada. Kalau ada kameramen asik ya. Kelihatan mungkin ya. Bisa lebih kelihatan. Iya kan? Oke. Bisa begitu Mas Agung. Mas Agung yang sakti ini mah. Bukan saya yang sakti, Mas Agung. Bisa begitu. Oke. Gimana caranya Mas Agung? Yakin aja. Iya kan? Oke, sekarang gini Mas Agung. Mas Agung coba ambil uangnya. Sekarang taruh lagi di meja. Oke. Nah, Oh, iya. di situ kan. Nah, Mas Agung, coba Mas Agung sekarang pikirkan aja Mas Agung pikirkan. Kira-kira itu bisa bergerak? Oh iya. Ya nggak apa-apa, main teatrikal, gaya magician, gaya pesulap gitu kan. Saya coba begini aja. Fokus. Nggak bisa, Nggak gerak. nggak gerak. Malu, Oke, coba digeser lebih jauh Mas Agung. Toplesnya taruh di bawah dulu. Waduh, sedikit Mas Agung. Sedikit Mas Agung. Bisa kelihatan kan? Perubahan pergerakannya bisa kelihatan kan? Iya. Ternyata masih tidak bergerak Mas Agung. Iya kan? Coba Mas Agung mainkan pikirannya. Oke. Ternyata tidak bergerak Mas Agung. Berarti Mas Agung sudah tidak sakti lagi. Beli nasi goreng aja, beli nasi goreng lah. bukan. Sekarang berarti kan kudu diputer-puter. Oke. Bergerak Mas Agung. Yah. Aduh. Saya harus ngomong apa nih, Mas saya?
Ya pokoknya buat sedulur suwung, juga buat Mas Agung, buat semuanya, kalau kita melihat keajaiban jangan pernah kagum dulu, namun gunakan akal kita. Kenapa itu bisa terjadi? Maka ketika kita bisa menggunakan akal kita dan kita nyampe ke sana, maka keajaiban-keajaiban itu akan menjadi biasa. Jadi buat sedulur suwung, pesan dari saya, ketika kita melihat keajaiban, maka gunakan nalar kita. Dan ketika analisa kita tidak sampai, maka disitulah keajaiban-keajaiban yang Allah kasih untuk kita, dan disitu pasti ada hikmah. Terima kasih sedulur suwung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.